Pada pertemuan ini kita membahas mengenai sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pada subbab A terdapat ruang lingkup perlindungan tenaga kerja. Yang pertama kita membahas mengenai hakikat tenaga kerja. Di dalam ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan garis miring atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan penduduknya, batas kerja, dan keahliannya. Yang pertama, berdasarkan penduduknya. Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka dikelompokkan sebagai tenaga kerja yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Lalu yang kedua, bukan tenaga kerja, adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 64 tahun. Selanjutnya yang B, berdasarkan batas kerja. Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah atau mahasiswa, para ibu rumah tangga, disabilitas, dan para pengangguran sukarela. Selanjutnya yang C, berdasarkan segi keahlian atau kualitas dan pendidikan. Berdasarkan segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik dan terlatih, serta tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan jangan lupa bisa karena terbiasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.